Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat kasih sayangnya kepada kita sekalian. Atas izinlah, atas kehendaklah kita masih tetap istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap mengalir terus pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ajaran beliau bawa itulah dapat menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu sekalian berbahagia, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah tentang nuzulul Quran. Jadi turunnya Al-Quran. Al-Quran itu turun disebut dalam Al-Quran inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Qadar itu adalah, kalau kita beramal itu pahalanya 1000 bulan. Memang zaman dulu itu ada orang yang berperang sampai 1000 tahun itu. Dia berperang itu. Tapi ajaran Nabi Muhammad itu satu malam saja kita beramal nilainya 1000 bulan. Berarti sama dengan 80 tahun, 84 tahun umur manusia. Itulah kemuliaan dalam bulan Lailatul Qadar. Oleh karena itu malam itu memang kita dianjurkan. Salah satunya sholat tarawih kita lakukan, sholat witir kita lakukan. Nanti malam tidak perlu kerjakan lagi, Pak, karena satu malam itu 1 kali witir. Ya, 1 kali saja. Jadi kalau misalnya malam nanti ingin mendapatkan Lailatul Qadar, silakan Bapak Ibu berzikir dan berdoa dan banyak membaca Al-Quran. Orang kadang-kadang salah mengerti, sudah salat malam nanti diulang lagi. Seperti di Khadijah, di Al-Ikhlas itu malam jam 2 mereka lakukan lagi. Tapi mereka tidak melaksanakan sholat witir. Tidak melaksanakan sholat witir. Atau memang mereka tidak ikut sholat tarawih, nanti jam 2 baru mereka sholat lagi. Itu begitu, Pak. Jadi kalau kita sudah sholat tarawih ya sudah, sholat witir ya sudah. Nanti kalau kita ingin menambah amal kita, boleh Bapak Ibu bangun, berwudu, baca Quran, berzikir, berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena
malam itu Allah itu turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbunallah sulusul lail. Jadi lama Allah turun langit itu sepertiga malam. Siapa yang berdoa pasti akan kukabulkan. Siapa yang memohon ampun pasti akan kuampuni. Siapa yang meminta pasti akan kuberi. Itu kemuliaannya itu. Ya nanti pagi hari itu dingin suaranya itu. Mataharinya itu dingin, putih. Itu memang berdasarkan penelitian secara ilmiah oleh Badan Antariksa Amerika namanya NASA. Itu dia membuktikan. Dan dia selama ini dia menyembunyikan. Setelah itu dia bongkar. Mereka sampai heran, kenapa kok Muhammad itu kan mereka anggap itu orang Badui. Padahal Badui itu di perkampungan jauh dari kota. Nah, Muhammad itu orang kota, tinggal di kota. Kok bisa? Nah, itu memang Allah yang memberitahu tanda-tanda Lailatul Qadar itu. Itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita juga perlu jangan sampai lupa. Jadi kewajiban kita melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, kemudian kita berpuasa 1 bulan penuh. Nanti Bapak Ibu sekalian ditutup. Jadi sebelum hari raya Bapak Ibu sekalian harus melaksanakan kewajiban kita. Itu masuk rukun Islam, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu artinya untuk membersihkan diri kita. Zakat itu tumbuh, berkembang, itu namanya zakat. Maka salah satu zakat jiwa atau fitri itu zakat jiwa. Kita pada malam hari raya itu misalnya punya makanan, punya uang, ya kita keluarkan. Nabi itu mengatakan bahwa zakat fitri itu adalah sa'ah itu saat tamrin, sa'ah sa'ir. Maksudnya 1 sa' kurma, 1 sa' sa'ir. Itu makanan pokok, Pak. Makanan pokok. Jadi kalau kita lihat dari sini berarti zakat harus dia makanan pokok, tidak boleh uang. Tapi ada yang memang harus uang. Maka dari itu kalau menurut pendapat saya memang harus kita pakai makanan pokok, beras. Tapi nanti kita tambah dengan uang, itu namanya sedekah. Sebab Nabi ditanya, ayu sedekah? Sedekah mana yang paling utama? Sedekah fi Ramadan. Sedekah pada bulan Ramadan. Sehingga ketika orang itu kita berikan zakat fitri, itu kita sertakan uang 15.000 kah 20.000 untuk beli lauk pauk. Jadi uang itu ya sedekah, bukan zakat. Zakat itu ya makanan pokok tadi itu. Jadi kapan? Ya waktu yang terakhir itu menjelang hari raya. Jadi sebelum sholat kita harus keluarkan, Pak. Dikeluarkan itu. Jangan sesudah sholat. Kalau sesudah sholat berarti itu bukan zakat, itu namanya sedekah. Itu yang pertama, Pak. Jadi sekarang itu berkembang. Ada yang punya pendapat, saya dapat WA dari Batu itu. Dari Laswismo itu disebutkan bahwa zakat beras itu 3 kilogram dengan uang 40.000 atau uang 40.000. Kalau menurut keputusan Tarji itu ya 2,5 kilogram itu, bukan 3. Jadi kalau makanan pokok Bapak Ibu makan beras misalnya harganya 15.000, berarti 2,5 kilogram berarti 37.500 kita keluarkan zakatnya. Memang lebih aman itu keluarkan beras, nanti tambah dengan sedekah. Itulah. Untuk siapa zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu ada khusus fakir miskin saja, Pak. Lisa ini laku warafas watu mal miskin.
Zakat fitrah itu untuk menghapuskan dosa kita. Bapak Ibu, ketika bulan puasa kita mungkin pernah misu, pernah itu pernah itu bertengkar, mungkin pernah hasad. Nah, itu dengan zakat itu menghilangkan itu, menghapuskan. Karena itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi nilai puasa kita. Dengan zakat itu menghapuskan. Itu zakat fitri namanya. Kemudian yang kedua zakat mal. Kalau Bapak Ibu sekalian punya harta itu standarnya itu 85 gram emas murni. Kalau misalnya 85 gram itu kita uangkan 1 gram 1 juta, berarti 85 juta. 85 juta harus keluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? 2,5%. Kali 85 juta, hasilnya hanya 2.125.000 zakatnya. Uang 85 juta keluarkan zakat hanya 125.000, Pak. Terus pada siapa? Satu, fakir. Fakir itu orang nggak bekerja, ya. Kemudian sudah tua, atau bisa juga kategori para ustadz yang memang tidak mampu. Miskin. Miskin itu orang yang bekerja tapi pendapatan minimal. Kemudian amil yang mengurus zakat. Mu'allaf, orang yang lemah imannya. Ghorim itu orang yang punya utang. Rikab itu adalah memerdekakan seorang hamba saya. Kemudian sabilillah itu jalan Allah, Pak. Jadi selama ini jalan Allah itu zakat mal itu ditumpuk-tumpuk untuk khusus masjid. Itu keliru, Pak. Saya pernah terapkan di Al-Ikhlas itu. Zakat mal itu masuk, kemudian ada untuk masjid, ada untuk para ustaz, para guru TPQ, pada guru ngaji, para imam-imam. Itu mereka sabilillah. Karena mereka itulah yang memperjuangkan agama Allah. Masih guru TPQ, itu kan berjuang dengan agama Allah. Dia menyiapkan anak-anak generasi untuk selanjutnya. Coba kalau guru TPQ nggak ada orang yang ngajar ngaji itu. Itu mereka sabilillah itu. Ya. Kemudian yang ngurus masjid, takmir. Kemudian marbot, masuk. Kalau para ustadz yang memang kurang mampu kita bayar. Dulu banyak ustadz yang saya berikan itu. Karena mereka masuk kategori sabilillah. Ada yang untuk karpet ya silakan. Untuk membangun sarana prasarana untuk masjid silakan. Itu namanya sabilillah. Kemudian ibnu sabil itu para musafir yang pergi jauh, kemudian dia itu kehabisan bekal. Seperti contoh para mahasiswa itu. Rata-rata orang-orang mahasiswa dari luar Jawa itu rata-rata itu memang mereka itu bondo nekat. Jadi mereka datang ke Malang cari masjid tempat tinggal untuk sambil ngurus masjid sambil kuliah, dan rata-rata mereka berhasil. Itu namanya ibnu sabil itu. Itulah mereka berhak mendapatkan. Maka dari itu zakat itu salah satu fungsinya atau hikmahnya adalah likaila duna agniya aminkum, agar supaya harta itu tidak beredar pada orang kaya saja. Kedua, membangun rasa ukhuwah Islamiyah, saling cinta mencinta, saling tolong menolong, dan lain sebagainya. Itulah fungsi dan hikmah daripada zakat. Oleh Allah dimasuk kategori rukun Islam ketiga, Pak. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 fondasi. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Itu namanya rukun Islam. Nah, itu namanya ibadah mahdhah. Ibadah yang sudah diatur oleh Allah aturannya. Tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah. Demikianlah Bapak Ibu sekalian berbahagia. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah. Nah, satu lagi Pak, Bapak Ibu sekalian, tanggal 20 itu hari apa? Kamis, Pak. Kamis itu jam 8.34
16 detik itu gerhana matahari Pak, total Pak. Jadi kalau bapak-bapak Pak Haji Sirot kalau mau melaksanakan silakan. Namanya sholat gerhana matahari. Itu sholat 2 rakaat Pak. Tapi caranya itu beda. Jadi memang dilakukan secara jahar. Rakaat pertama ayatnya panjang Pak. Terus ruku, bangkit ruku, lanjutkan Al-Fatihah dan ayat panjang. Itu rakaat pertama. Kemudian ruku, kemudian sujud, bangun lagi. Rakaat pertama Al-Fatihah ayat yang panjang. Yang kemudian ruku, bangkit, kemudian baca rakaat pertama Al-Fatihah dan rakaat kedua Al-Fatihah dan surah, baru ruku, baru kita sujud. Salam, baru khutbah ini gerhana matahari. Banyak untuk istighfar, mohon ampun kita kepada Allah, banyak berdoa. Itulah informasi tentang sholat gerhana matahari. Insya Allah mungkin yang tidak dilalui matahari itu hanya Aceh saja, Serang. Kalau kita malah ya kena gerhana matahari. Begitu berapa orang saja, tapi dilakukan secara berjamaah. Demikianlah Bapak Ibu sekalian berbahagia, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.